Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi وعلى آله وصحبه سلام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di mana pada malam ini rutinitas Majelis Ta'lim Al-Fatah bulanan cabang Sumber Baru dihadiri bersama, dijaga bersama, dicintai bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanallahu ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan yang hadir pada malam ini digabulkan hajatnya oleh Allah zahiran batin. Demikian juga kita doakan bersama untuk arwah para pahlawan kita yang telah berjuang untuk memperdekakan Republik ini, sehingga kita rasakan pada saat ini berkat perjuangan beliau semuanya. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan Indonesia diberikan kejayaan oleh Allah, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari pengaduan domba, dijauhkan dari pengaruh-pengaruh dari PKI gaya baru. Hadi niat salihah bisiril Fatihah. Besok kita akan masuk 17 Agustus, malam ini adalah malam 17. Sejarah 17 Agustus pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945 tidak bisa dipisahkan dengan perjuangan para tokoh, para ulama, para habaib yang saat ini terus difitnah, framing, antek-antek Belanda, dikatakan imigran, padahal peranan habaib di Indonesia ini sangat besar. Ahli sejarah telah membuka sejarah dengan benar keterlibatan para habaib memperjuangkan Republik Indonesia ini. Kalau kita lihat bagaimanakah mulai dari salah satunya Sultan Hamid Al-Gadri di Pontianak. Itu Ba'alwi, keturunan Habib, Sultan Raja yang pertama merancang Garuda Pancasila, itu Sultan Hamid. Itu sejarah nggak bisa dihapus. Walaupun pembegal-pembegal nasab ini berusaha untuk menutupinya, berusaha untuk merekayasa, sejarah tidak akan pernah bisa dibohongi. Bagaimanakah keterlibatan dalam memperjuangkan Republik ini sangat besar peranannya. Kalau dikatakan antek-antek Belanda itu pengetahuan orang-orang yang kotor hatinya. Yang ada Belanda itu merasa terganggu dengan adanya para habaib ini, sehingga mengobarkan api perlawanan menghadapi Belanda, di mana Indonesia pada waktu itu dipecah belah.
tidak sanggup menghadapi bagaimana kekuatan Belanda di mana pada waktu itu sempat menjajah Indonesia selama 350 tahun. Padahal kalau kita mau hitung-hitungan, Belanda itu berapa sih? Sampai sanggup menjajah 350 tahun. Enggak banyak. Enggak lebih dari 6.000 atau 60.000 salah satunya di Indonesia ini. Tapi dapat menguasai Nusantara ini. Dia pakai strategi perang, dia pakai pikiran, dia pakai siasat, dia pakai teori, cara. Sedangkan pada waktu itu, rakyat Indonesia sudah antara 6 jutaan pada waktu itu, sekitar itulah. Kalau 6 juta bersatu melawan 6.000, ya, kira-kira mana yang menang? 6 juta. Tapi kenapa 6 juta ini tidak berdaya menghadapi 6.000 orang? Karena pada waktu itu Belanda tidak ingin Indonesia satu sama yang lain bersatu, dipecah terus. Sehingga pendekar yang dari Madura diadu dengan pendekar Betawi, pendekar Betawi diadu dengan pendekar yang ada di Jawa Tengah, Jawa Tengah diadu dengan pendekar yang ada di Kalimantan, terus isinya adu domba. Sehingga tidak ada persatuan. Setelah Jepang itu menguasai Indonesia, diusirnya itu Belanda oleh Jepang. Pada waktu itu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang sebagai guru besar masyarakat Betawi Indonesia semuanya mengenal ke Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang ini, orang wali besar, mendapat kabar bahwa Jepang akan menghabisin warga keturunan Arab di Indonesia. Soekarno lapor kepada Habib Ali. Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang selalu dia lapor kepada Habib Saleh. Menceritakan tentang maksud dari Jepang tadi ini ingin menghabisin keturunan Arab dan Arab yang ada di Indonesia. Karena selama masih ada Arab di Indonesia ini, Indonesia tidak akan mungkin bisa dijajah terus. Pasti perlawanannya lebih hebat lagi. Dan Jepang sudah bertekad pada waktu itu mau menghabisin semua orang Arab yang ada di Indonesia ini. Lantas Habib Ali mendengar dari Bung Karno pada waktu itu, ini orang ahli sejarah yang bicara dengan saya, bukan saya ngarang-ngarang, bukan. Orang pemerintahan sendiri yang bercerita ini. Dari mana saya dapat cerita ini kalau bukan dari dia? Mengadu kepada Habib Saleh Tanggul. Menceritakan tentang maksud jahatnya Jepang ingin menguasai Indonesia dan menghabisin para habaib keturunan Arab semuanya di Indonesia. Sampai akhirnya Habib Ali mengadu kepada Habib Saleh. Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang ini tahu siapa Habib Saleh ini. Sangat tahu persis keistimewaan dari Habib Saleh dan doa yang dimiliki oleh Habib Saleh ini.
Lantas setelah bercerita di depan Habib Saleh, kata Habib Saleh, sampaikan kepada pemimpin Jepang itu, ini Ramadan, biar kami beribadah dulu kepada Allah. Jangan sekarang. Selesai Ramadan terserah. Insya'al jihad. Selesai Ramadan mau jihad, sudah terserah Allah Ta'ala nanti. Yang penting Ramadan ini biarkan dulu kita beribadah. Nah itu waktu itu dekat-dekat Ramadan. Lantas para habaib datang kepada Habib Ali menceritakan tentang kegelisahannya. Kata Habib Ali, sudah. Habib Saleh bilang tunggu, ya tunggu. Sudah. Saya mengenal siapa Habib Saleh itu. Sudah, sabar aja. Kalau udah Habib Saleh bilang tunggu, tunggu, tenang aja. Setiap hari Habib Saleh mohon kepada Allah untuk keselamatan bangsa ini. Mohon kepada Allah. Memohon kepada Allah Ta'ala. Di bulan suci Ramadan itu pula, kalau tidak salah ya, di situ tanggal 15 Ramadan, kalau nggak salah, Hiroshima itu dibom oleh Amerika. Otomatis kepemimpinan Indonesia yang dikuasai Jepang kosong, kecuali prajurit-prajurit aja berangkat ke Jepang. Kemudian Habib Ali memerintahkan Bung Karno untuk cepat-cepat membacakan teks proklamasi 17 Agustus ini, kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Kalau tidak, Indonesia ini mau merdeka 300 tahun lagi. Di hari Jumat, insya Allah jam 10, lalu di rumah siapa sekarang ini? Tidak ada yang berani pada waktu itu. Walaupun pemimpin-pemimpin Jepangnya sudah pulang karena negara Hiroshima dibom oleh Amerika waktu itu, dibom atom, ada konflik dengan Amerika. Enggak ada yang berani, siapa, rumah siapa ini yang rela dijadikan untuk pembacaan teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang berani. Karena Jepang ngancam, hati-hati. Berani kami akan siksa siapapun. Warga keturunan Yaman yang ikut berjuang di rumah saya, bin Marta, dikasih fasilitas sampai rumahnya dihibahkan untuk negara. Itu warga keturunan Yaman. Jadi di zaman Pak Harto itu, ya, di zaman Bung Karno, terutama warga negara Yaman dan yang lainnya Arab di Indonesia ini, masuk ke Indonesia ini, karena mereka melihat bagaimana perjuangannya terhadap bangsa ini, dibebaskan menjadi penduduk asli. Tidak dikenakan pajak. Lain dengan, maaf, keturunan Cina. Diwajibkan pajak dia itu. Masih ingat? Masih ingat ya? Nah, diwajibkan pajak waktu itu. Keturunan Arab tidak. Keturunan Cina tidak diperbolehkan menjadi pejabat. Di zaman Pak Harto pada waktu itu. Ya. Dibatasin sama Pak Harto. Keturunan Arab pada waktu itu sempat menjadi menteri luar negeri dan yang lainnya seperti Ali Al-Atas waktu itu di zaman Pak Harto. Itu Pak Alwi. Jadi artinya keterlibatan orang Arab dalam memperjuangkan Indonesia ini besar. Tidak ada keturunan Arab atau orang Arab yang datang ke Indonesia menggarong isi kekayaan Indonesia ini kemudian dibawa ke negara Arab itu. Ada? Ada tidak? Enggak ada.
Kalau keturunan Cina ada, sekarang lihat sampai di Morowali itu. Jangan jauh-jauh, sampai lihat sekarang di Morowali itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Ada kampung Cina di situ, nikel semuanya dibawa ke Cina semuanya. Sekarang ini sampean bisa lihat dengan kedua belah mata sampean. Bagaimana mereka ini mengambil semua nikel di Indonesia. Menurut penelitian Hasan Basri, hanya dikasih cuma 1% atau 10%. Yang 90% dibawa ke Cina sana. Hancur perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi waktu itu. Yang dituduh, yang dibenci Arab. PIK 1, PIK 2, bahkan oknum yang dari Banten tukang fitnah ini, yang suka nyebal-nyebalkan nasab tukang fitnah ini, mengatakan bahwa PIK 1 itu adalah proyeknya Balwi. Kalian dengar kan? Itu tukang fitnah, jelas itu tukang fitnah itu sudah tukang fitnah. Ya. Mana ada Ba'alwi, golongan Ba'alwi dari Habaib memikirkan PIK 1, PIK 2 begitu, tidak ada. Bahkan banyak dari para Habaib ini menggelontorkan hartanya untuk perjuangan Republik Indonesia ini. Memang PKI, penjajah-penjajah yang ingin menghancurkan Indonesia ini, dia terganggu dengan keturunan para habaib ini. Lalu mereka menyerang dengan serangan bahwa ini adalah keturunan imigran. Ini orang bodoh ya. Orang yang tidak berpendidikan dan tidak mengetahui sejarah dengan benar. Imigran itu dulu dikatakan imigran itu waktu penjajahan Belanda, baik itu yang dari Yaman, yang dari India, yang dari Belanda, yang dari luar negeri yang lainnya, itu semua dikatakan imigran yang datang waktu itu. Nah, anak turunannya bukan dinamakan imigran lagi, sudah pribumi. Kalau kita mau katakan bahwa sebentar-bentar ini keturunan imigran, orang bodoh tidak ngerti sejarah. Cobalah tanyakan, sampean dari mana? Oh, saya dari Jakarta. Ya, mbak sampean dari Jakarta ya. Mbahnya dari mana? Mbahnya dari mana? Cariin ke atas itu imigran semua dari Asia semuanya. Makanya sampean lihat kulit sampean sama dengan warga negara Asia itu. Kulit sampean sama dengan warna kulitnya orang Singapura, ya, Malaysia, Brunei, di Asia juga. Karena apa? Nenek moyang kalian juga asalnya dari sana. Sebelum datang ke Indonesia itu berarti emigran dong. Kan begitu? Nah, ini memang PKI ini merasa terganggu dengan adanya habaib. Coba sampean pikir ya, tak kasihin pikiran yang cerdas sampean. Saking takutnya dengan Duriat, satu Habib Rizik membuat mereka takut. Ribuan orang PKI merasa gerah dengan hanya satu Habib Rizik saja. Coba sampean pikir, satu habaib saja mereka sudah ketakutan. Padahal di Indonesia ini ada 1001 seperti Habib Rizik. Hanya dengan satu Habib Rizik aja mereka sudah ketakutan. Yang dihantam FPI, ini saya kasih tahu sampean, FPI. Karena FPI dari sekian banyak ormas yang setia terhadap NKRI. Dan FPI itu Front Persaudaraan Islam, anak kandung dari NU. Coba sampean lihat itu, buka bagaimanakah hubungan harmonisnya di zaman Ki Hasyim Muzadi. Bagus luar biasa sampean. Dan bermanfaat luar biasa keberadaan Front Pembelaan Islam di Indonesia itu. Bermanfaat besar. Makanya PKI terganggu dengan ini.
nggak bisa disogok, nggak bisa dibujuin, nggak bisa. Nggak bisa. Merasa terganggu. Nah, kasihan orang-orang awam yang nggak ngerti apa-apa ini ikut-ikutan merasa seakan-akan terganggu. Tidak. Cobalah sampean pikir dengan akal sehat. Waktu kejadian di Ambon itu, siapa yang ngirim pasukan ke Ambon itu? Sehingga sampai dimenangkan oleh umat Islam yang sebelumnya umat Islam dibantai sampean. Siapa itu? Kalau bukan dari Forum Persaudaraan Islam yang peduli masuk ke sana dengan ormas yang lainnya. Di Poso, siapa itu? Pikirlah. Kok mau membubarkan Forum Persaudaraan Islam? Salahnya apa? Justru yang merusak pengajian ini yang perlu dibubarkan, betul? Saya belum pernah lihat FBI itu membubarkan pengajian. Pernah? Hah? Nggak pernah FBI membubarkan pengajian. FBI itu paling takut sama kiai, sama habaib, ta'ziman sama kiai, sama habaib, melindungi sama kiai, sama habaib, sama NKRI juga luar biasa. Jadi sekali lagi kita sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus bisa menjaga keutuhan NKRI ini. Jangan mau diadu domba dengan framing-framing mereka menyatakan bahwa Pak Alwi itu palsu nasabnya, ngambil dari, kita lihat bagaimana kitab-kitab, tidak ada yang mengatakan itu dzurriyyat, bohong. Iya, memang kitab-kitabnya orang-orang Wahabi. Saya berkali-kali ngomong itu kitabnya Wahabi. Ya kalau harus membatalkan kitab Syajaratul Mubarakah itu abad ke-6 itu harus ada kitab sezaman. Kitab Syajaratul Mubarakah itu kitab masykuk, diragukan, bahkan banyak menyatakan itu palsu. Kitab palsu, bohong. Apakah ada syaratnya orang membatalkan nasab harus ada kitab sezaman? Ini ucapan, bukan ucapan dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Ucapan dari Syekh Murad Mukri, tokoh Wahabi yang memusuhi ahli sunnah wal jamaah. Nah ini satu orang nggak ngerti ini, ikut-ikutan. Harus ada kitab sezaman, harus ada kitab sezaman. Tidak ada orang ahli nasab mengatakan ada kitab sezaman, itu nggak ada. Ini omongan orang-orang Wahabi. Kalau memang dibutuhkan kitab sezaman menurut mereka, baik. Tapi tolong jawab dulu. Kitab Abna al-Imam fil Misri wa Syam yang berpendapat mengatakan itu abad ke-5. Yang jelas-jelas mengisbatkan Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Ubaidillah itu anak dari Ahmad Muhajir. Ternyata tidak ada satupun dari kitab orang-orang ahli nasab yang mengisbatkan bahwa itu kitab palsu. Tidak ada. Tidak ada. Kalau mau membatalkan Abdullah bin Ahmad Muhajir di situ, harus ada kitab sezaman yang membatalkannya. Harus ada saksi kitab sezaman yang dapat membatalkannya. Betul tidak? Ya harus adil dong. Jadi Indonesia ini sekarang lagi diadu domba. Jangan terpancing sampean. Jangan terpancing. Ikutin apa yang diajarkan oleh guru-guru sampean. Kita para habaib ini untungnya apa? Sampean mau percaya tidak percaya itu terserah sampean. Orang yang mulia di hadapan Allah Ta'ala itu bukan karena nasab. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala itu adalah orang yang bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau percaya iya, nggak mau percaya itu urusan sampean. Yang jelas nanti bagaimana bertemu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama sedunia mengakuin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir itu. Cuman orang Wahabi kitab 2-3 kitab saja. Sampai mau pusing, nggak usah pusing. Wahabi dari dulu memang nggak percaya dengan habaib. Sampai lihat itu, bagaimanakah dalam ucapannya Imaduddin yang menyatakan mengambil ucapan Bimbas, ucapan Syekh Mukri, itu tokoh-tokoh Wahabi semuanya.
Masa pantas orang-orang ahli sunnah wal jamaah mengambil pendapat dari orang yang bukan satu akidah? Kita nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ikut-ikutan. Ikutin apa yang telah diajarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari berguru kepada Mbah Alwi. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu bukan orang wali, umpama, ya, pasti dia tidak akan mau berguru kepada Mbah Alwi. Tapi orang Mbah Hasyim itu orang wali min auliyaillah, tahu bahwa ini adalah benar. Belajar, salah satu gurunya adalah Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, mufti Mekah, itu Mbah Alwi. Banyak guru-gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dari Mbah Alwi itu. Jadi jaga keamanan, jaga kerukunan, jaga kesejahteraan, jangan sampai kasih kesempatan satupun, sedikit pun pembegal-pembegal nasab ini untuk merusak keutuhan NKRI. Terutama di kepemimpinan zamannya Bapak Prabowo. Ini saya kasih tunjuk sampean. Jadi memang ada oknum-oknum mantan-mantan ini, ada mantan presiden ini yang sudah tidak laku, merasa terganggu, ya, bagaimana caranya supaya diganggu nih pemerintahan Bapak Prabowo ini. Baik itu rekening diblokir kah, sebentar. Karena dia ini orang sebelum turun dia menyusun kekuatan terlebih dahulu. Tapi saya yakin seorang patriot seperti Bapak Prabowo itu tidak akan pernah mundur menghadapi ini semua. Yang ditinggalkan oleh Bapak Jokowi itu setelah beliau keluar, maksudnya masa jabatannya sudah habis, banyak problemnya, banyak. Indonesia ini sudah hampir hancur. Nah, apa saja? Untung aja cepat-cepat diganti ini. Garuda sudah kritis. Sampai Bapak Prabowo sendiri dulu sudah ngomong, tahun 2030 Indonesia bubar. Maksudnya bubar itu bukan berarti Indonesia tidak ada merah putih lagi, sudah dikuasai oleh Cina. Nah ini alhamdulillah Bapak Prabowo sudah mulai nyusun kekuatan, dia sudah mulai membangun kekuatan baru. Diresmikan di Bandung berapa hari yang lalu itu. Untuk menambahin kekuatan. Ini Cina ini berbahaya. Ya. Negara Cina ini berbahaya, negara komunis. Dia melihat ada yang lemah sedikit, ada digencat. Sedikit aja ada kelemahan, pasti akan dihancurkan oleh Cina. Makanya menyusun kekuatan, merangkul kepada Rusia. Alhamdulillah, mikir dua kali Cina dengan Rusia. Kembali lagi tadi, momentum 17 Agustus ini, jadikan kita sebagai warga negara Indonesia mencintai negara yang kita cintai ini, dan lawan apapun bentuknya yang ingin menjadikan Indonesia tidak kondusif, wajib dilawan. Fitnah di zaman ini kalau tidak dilawan, maka fitnah yang akan menghancurkan kita semuanya. Kita harus adakan perlawanan terhadap mereka. Demi keutuhan NKRI, khususnya demi akidah ahli sunnah wal jamaah di bumi pertiwi, bumi Indonesia ini. Karena ini adalah perjuangan para kiai, para ustadz, para habaib di negara yang kita cintai. Tidak usah dengarkan fitnah-fitnah, tidak usah. Oh itu Aidit itu Habaib Alwi, bohong, itu orang bodoh, tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti sejarah itu. Tidak ngerti sejarah, tidak ngerti apa, itu orang sudah kena duit semuanya. Jangan mudah terpancing sampean. Tetap kondusif, tetap di satu komando, nunggu instruksi guru sampean. Setuju ya? Setuju tidak? Tunggu instruksi sampean. Melangkah sendiri sampean. Karena trik ini, propaganda ini penuh dengan siasat licik di dalamnya. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terbawa arus di dalamnya. Tetap bersama dengan para kiai, para habaib, nggak usah dengarkan pembenci habaib, terserah.
Kelompok-kelompok itu adalah kelompok-kelompok Wahabi. Kelompok-kelompok itu bukan kelompok ahli sunnah wal jamaah. Justru NU itu diadakan, Muhammadiyah itu diadakan untuk membendung ajaran Wahabi, liberalis, komunis, Syiah agar tidak menyusup, tidak masuk, tidak merusak ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ini. Jadi galang persatuan dan kesatuan. Tetap sampean dalam kelompok yang mayoritas NU di Indonesia berakidah ahli sunnah wal jamaah. Oh, ini sekarang alhamdulillah fatwa dari fatwa Rais NU ya, yang sudah jelas-jelas di situ menyatakan bahwa PWILS ya, PWILS itu bukan bagian dari NU. Ini jelas, mereka, bukan saya yang ngomong, mereka. Ya. Jadi kalau sudah begitu sampai harus hati-hati. Harus hati-hati. Torok lampan guru. Selesai. Supaya selamat dunia akhir. Nah, kalau ulama-ulamanya diam, pejuang-pejuangnya diam, hancur Indonesia ini. Tidak karu-karuan jadinya Indonesia nanti ini. Dibangun Indonesia ini dengan darah, dengan perjuangan, dengan semangat. Tidak sedikit dari para ulama, para habaib, nyawanya menjadi taruhannya untuk memperjuangkan republik yang kita cintai ini. Di momentum 17 Agustus ini syukuri apa yang telah Allah Ta'ala berikan, itu ucapkan alhamdulillah, syukuri. Ini karunia dari Allah Ta'ala, syukuri. Tidak gampang bisa merdeka seperti ini. Jaga dengan menjadikan Indonesia selalu aman, dijauhkan dari makar-makar komunis, makar-makar PKI, makar-makar Syiah, harus aman. Sampai harus ikut andil di dalamnya, menjaga, melihat, mengamankan NKRI.